Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di materi teori bahasa otomata. Hari ini kita membahas tentang chapter 3 yaitu finite state automata. Baik, finite state automata bisa dikatakan adalah sebuah bahasa ya ataupun salah satu dari turunan klasifikasi teori Chomsky, yaitu salah satunya adalah bahasa reguler yang paling atas. Nah, terus kemudian bahasa reguler itu dia mempunyai mesin pengenal atau penterjemahnya namanya adalah finite state automata. Nah, bisa dikatakan juga finite state automata merupakan model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan juga output. Nah, finite state automata itu memiliki state yang banyak atau terdiri dari beberapa state yang berhingga dan dia bisa berpindah dari satu state ke state yang lain. Nah, contohnya adalah sebuah software yang digunakan untuk mendesain atau mencek perilaku sebuah sirkuit digital atau ATM atau sebuah lexical analyzer ataupun search engine. Jadi konsepnya finite state automata ini ya terdiri dari beberapa state gitu atau beberapa langkah ya atau beberapa tempat yang bisa dipindah-pindahkan gitu atau yang bisa dilalui. Nah, contohnya kita sekarang ke penerapannya. Jadi di dalam sebuah finite state automata itu bisa digambarkan terdiri dari 5 tuple atau 5 kelompok himpunan. Yang pertama adalah Q, simbol Q. Ini bisa dikatakan juga sebuah himpunan dari sebuah state. Kemudian ada juga simbol sigma. Nah, ini bisa digambarkan adalah himpunan dari simbol inputan atau simbol masukan atau sebuah abjad simbolnya. Kemudian bisa juga ada juga simbol lambda. Nah, ini untuk fungsi transisinya. Kemudian ada simbol S yang menyatakan sebagai state awal atau kedudukan awal atau inisial dari state tersebut, dari state awalnya. Kemudian ada himpunan F ataupun himpunan dari state akhir. Nah, finite state automata yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk langkah selanjutnya, untuk setiap simbol inputan yang diterima, itu disebut juga dengan deterministic finite automata. Nah, nanti karena akan ada klasifikasi dari finite state automata. Nah, untuk salah satunya adalah deterministic finite automata, yaitu di mana finite state automata yang memiliki tepat satu state selanjutnya dari setiap simbol inputan yang diterima. Nah, ini ada sebuah contoh konfigurasi dari deterministic finite automata, di mana dinyatakan ada Q atau himpunan dari state-nya, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Kemudian ada lambda atau himpunan inputannya ada A dan juga B. Kemudian ada simbol ataupun himpunan awal S, yaitu dimulai dari state Q0. Kemudian untuk finalnya itu diakhiri di state Q2. Nah, terus selanjutnya dari informasi tersebut kita buat ke tabel transisinya. Di sini kita mau menggambarkan gambaran finite state automatanya. Nah, di sini kita gambarkan dulu tabel transisinya. Tadi dia ada inputannya atau state-nya itu ada Q0 dan Q1. Kemudian inputannya itu ada A dan juga B. Nah, di sini kita hubungkan kemungkinan langkah-langkah yang akan terbentuk dari state-state yang ada dengan inputan-inputan yang ada, yaitu Q0 dengan A sama dengan Q0, kemudian Q0 dengan Q0B sama dengan Q1, Q1A sama dengan Q1, Q1B sama dengan Q2, Q2A, Q1, Q2B, Q2. Oh, ini maksudnya masih informasinya ya, masih informasi yang didapatkan dari keterangan himpunan yang tadi. Nah, ini adalah selanjutnya. Jadi dari informasi yang ada,
Selanjutnya kita bikin ke tabel transisinya dulu. Jadi informasinya tadi ya, apa namanya, state-nya itu ada Q0, Q1, Q2. Kemudian inputannya itu ada A sama B. Terus kemudian state awalnya itu ada di Q0. Terus state akhirnya ada di Q2. Terus kemudian ada fungsi transisinya yang ini, yang di belakang ini, Q0A, Q0, Q0B, Q1, Q1A, Q1, Q1B, Q2, Q2A, Q1, Q2B, Q2. Nah, kemudian dibikin tabel transisinya. Tabel transisinya di sini kita tulis lambda ya, jadi inputan, dan ini adalah ke bawah ini adalah state-nya. Nah, di sini kita bikin tabel transisinya tadi Q0 ketika dia nanti di input A ke Q0. Jadi Q0 A, Q0. Kemudian Q0 B, Q1, Q0 di input B ke Q1. Terus Q1 A, Q1, Q1 nanti kalau di input A ke Q1, Q1 di input B ke Q2, Q1 di input B ke Q2. Kemudian Q2 di input A ke Q1, Q2 di input A ke Q1, Q2 di input B ke Q2, Q2 di input B ke Q2. Nah, ini adalah tabel transisi dari fungsi transisi yang didapatkan sebelumnya. Nah, terus selanjutnya ini adalah gambaran diagram transisinya. Ya, jadi hasil akhirnya ini adalah diagram state otomatanya, di mana dimulai dari state 0, Q0 itu start, kemudian state yang lain ada Q1 dan Q2 adalah final. Nah, final ini dia digambarkan dengan dua buah lingkaran ya. Nah, kemudian kalau state awal atau start itu dia dimulai dengan anak panah yang awal ke arah dia. Nah, terus kemudian inputannya adalah Q0 di input A ke Q0. Q0 di input A, gini ya, seperti ada gambar anak panah A ke Q0. Karena Q0 berarti ke diri dia sendiri, terus kemudian dikasih simbol A. Terus Q0 di input B ke Q1. Q0 di input B ke Q1. Jadi gambar anak panah dari Q0 ke Q1 dengan simbol B. Kemudian Q1 di input A ke Q1, gambar anak panah ke diri dia sendiri. Kemudian dari Q1 di input B ke Q2. Q1 di input B ke Q2. Terus selanjutnya Q2 di input A ke Q1, Q2 di input A ke Q1, dan Q2 di input B ke Q2. Q2 di input B ke Q2. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada informasi tadi ya mengenai fungsi transisi, kemudian kita buat tabel transisinya, kemudian baru kita bisa gambar diagram transisi dari finite state automata. Kemudian ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua langsung ya, ada diagram transisinya. Ini ada diagram transisinya. Terus kemudian ya step awalnya diketahui itu adalah Q0 dan step akhirnya adalah Q1. Kemudian fungsi transisinya seperti ini. Digambar diagram transisinya dan digambarkan tabel ataupun digambarkan diagram transisinya. Jadi Q0 input A ke Q1, Q0 input B ke Q1, gambarnya seperti ini. Q1 input A ke Q1, Q1 input B ke Q0. Gambarnya seperti ini. Contoh yang kedua. Nah, terus kemudian ini ada istilah konversi tabel transisi ke diagram transisi. Nah, ini yang udah kita lakukan ya. Jadi di sini contohnya misalkan startnya Q0, kemudian finalnya Q1. Jadi kalau di sini yang diketahui adalah tabel transisinya. Jadi harusnya dari tabel transisinya atau dari diagram transisinya juga misalkan sudah diketahui, terus dibikin ke tabel. Sama aja ya. Jadi kalau diketahui diagramnya dulu, baru dibikin ke tabel, atau dari tabelnya dulu dibikin ke diagram. Seperti ini. Q0 input A ke Q0, Q0 input B ke Q1, maka gambaran tabelnya seperti ini. Itu juga Q1 input A ke Q0, Q1 input B ke Q0. Gambarnya seperti ini. Kemudian ini contoh kedua, ini dimulai dari diagramnya. Terus kemudian ada informasinya, ini udah jelas ya informasinya karena di sini start awalnya Q0, nah tapi di sini final state-nya itu ada dua, Q0 dan Q2. Nah ini tinggal dikasih lingkaran aja. Misalkan gambaran seperti ini, berarti tabel transisinya akan menjadi seperti ini. Sesuai dengan instruksi yang ada di
tabel diagram transisi. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita perhatikan tadi dari state-state-nya, jadi deterministic finite automata itu kan tadi satu di depannya itu hanya ada satu inputannya. Jadi pada bahwa dari setiap state selalu tepat ada satu state berikutnya. Jadi ada satu state, nggak ada cabang yang lain. Untuk setiap inputan yang ada, misalkan tadi dari state awal Q0 di input A ke Q1 gitu. Jadi dia nggak ada apa namanya pilihan atau bercabang. Nah, terus nanti baru akan dikenal FSA jenis yang lain yaitu non-deterministic finite automata, di mana dia berbeda dengan apa namanya deterministic finite automata. Jadi dari NFA ini atau non-deterministic finite automata ini dari satu inputan dia bisa memungkinkan ada dua atau state lebih dari satu. Ada dua state atau lebih dari satu tujuan. Kalau tadi kan dari Q0 di input A, ya cuman ke Q1 selanjutnya, atau ke diri dia sendiri. Nah ini kalau dengan non-deterministic, jadi dari Q0 nanti di input A bisa aja ke Q1, bisa juga ke Q2. Seperti itu. Nah, ini contoh non-deterministic finite automata. Jadi di sini kita misalkan lihat dari ini ada tabel diagramnya, ini ada tabel transisi, ini ada diagram transisinya. Jadi di sini bila state Q0 mendapat inputan A, ini ya, maka dia ke Q0 atau Q1. Dia bisa pindah ke Q0 atau Q1. Nah, jadi kalau penulisan secara formalnya ya Q0 A sama dengan Q0 Q1. Nah, maka otomata ini disebut non-deterministik karena arahnya nggak pasti, ada dua state yang bisa dituju dengan inputan satu. Nah, terus cara penulisannya, state hasil transisi dari tabel transisi untuk NFA atau non-deterministic finite automata yaitu gunakan kurung Kurawal. Karena hasil state-nya merupakan suatu himpunan state. Ini ya, jadi pakai kurung Kurawal. Jadi kayak gini, Q0 di input A, itu dia bisa ke Q0 dia sendiri, Q0 di input A juga dia bisa ke Q1. Gitu. Nah, ini juga sama. Nah, ini masuk ke non-deterministic finite automata. Nah, ini untuk contoh yang lain, ada diagram transisinya, terus kemudian ini adalah tabel transisi, kemudian ini adalah gambaran diagram transisi dari tabel di atasnya. Ini simbolnya harusnya B kecil ya. Nah, jadi kalau misalkan Q0 di input A ke Q1, ini Q0 di input B ke Q0. Q0 di input B, ini harusnya B ke Q0. Nah, terus kemudian Q1 di input A ke Q0, Q1 di input A ke Q0, ini harusnya ke sana ya. Dan Q1 di input B itu nggak ada, jadi Q1 di input B itu nggak ada, ini harusnya nggak ada. Ya, maaf nih gambarnya salah sepertinya nih. Jadi harusnya itu gambarnya kita bikin ya. Jadi dari Q0 di input A itu ke Q1. Nah, ini sudah benar. Yang A ini sudah benar. Terus kemudian dari Q0 di input B, ini harusnya B-nya B kecil. Ini ya. Nah, Q0 di input B itu ke Q0. Q0 di input B ke Q0, berarti ini harusnya B. Q0 di input B ke Q0. Ini harusnya kayak gini ya. Nah, terus kemudian Q1 di input A ke Q0, Q1 di input A ke Q0. Ya, harusnya ada anak panah ke sini. Q1 di input A ke Q0, ini isinya A.
Terus kemudian Q1 di input B tidak ada. Berarti Q1 ke B ini tidak ada. Satu di input A ke Q0 berarti ini nggak ada ya. Tidak ada. Terus kemudian ini tadi Q0 di input B ke Q0. Q0 ke Q0. Q1 di input A Q0. Satu di input A Q0. Q0 di input B ke Q0. Ini berarti ini nggak ada. Oke, jadi baik seperti ini ya jadinya. Ya, sampai di sini dulu materi kita terkait dengan penyelesaian otomata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.